Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini ya. Nah, hari ini hari Rabu, tanggal 15 September 2021. Nah, karena minggu depan kita ulangan tengah semester, maka materi untuk matematika untuk minggu ini kita selesaikan. Nah, ini adalah materi terakhir. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, berarti kita lanjut bab selanjutnya setelah melaksanakan ulangan tengah semester ya. Nah, bab selanjutnya nanti tentang lingkaran ya, tentang lingkaran. Nah, sekarang kita bahas pembelajarannya dulu hari ini. Dengan kalian menonton video pembelajaran hari ini, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ada beberapa contoh yang melibatkan bilangan caca, pecahan atau desimal. Nah, tonton video ini dengan baik, jangan sampai di skip. Pahami jika urutan operasi yang dimaksud di sini berarti ada tambah kali kurang dan bagi ke Bapak untuk sebenarnya materi. Kita lanjut pengerjaannya sama persis kayak yang kalian pelajari sebelumnya. Cuma ini dalam bentuk soal cerita, jadi kalian harus memahami ceritanya terlebih dahulu ya. Baik, kita ke contoh pertama. Nah, karena soal cerita, maka bentuk soalnya adalah dalam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, Bu Sandra memiliki persediaan beras sebesar 750 kg. Kemudian beliau membeli lagi beras sebesar 300 kg. Kemudian beras yang ia miliki, ia jual sebanyak 800 kg. Berapa banyak beras yang dimiliki Bu Sandra sekarang? Karena konteksnya adalah contoh soal cerita, kalau bentuknya isian atau esai, maka dia harus lengkap. Dari diketahui, ditanya, jawabannya, dan terakhir kesimpulan. Kalau dia soal pilihan ganda, kalian bisa langsung hitung berapa hasilnya. Jadi misalnya kalau Bapak berikan soal ulangan atau soal mid dalam bentuk soal esai, kalian harus lengkap. Dari diketahui, ditanya, jawabannya apa, terakhir kesimpulan. Kalau tidak ada komponen 4 komponen itu, salah satu tidak kalian tuliskan, nilainya berkurang ya. Langsung hasil misalnya, walaupun benar hasilnya, tetap nilainya tidak full. Harusnya skornya 20 gitu. Karena kalian langsung hasilnya aja, maka mungkin skornya hanya 8 atau 7 gitu ya. Jadi ditulis lengkap ya, kecuali soalnya dalam pilihan ganda, langsung aja ke jawaban, tidak masalah. Oke? Nah, dari masalah ini kita ketahui beberapa hal yang kita ketahui. Misalnya, awal dia beli adalah 750 kan? Maka 750, dia membeli lagi, berarti ditambah, buat dulu kalimat matematikanya, ditambah 300. Nah gitu kan? Dijual kembali dengan sebanyak 800 kg. Dijual berarti dia berkurang. Maka berapaan nih, gitu kan? Nah, lebih baiknya kita kerjakan dari depan dulu. 750 ditambah 300 kita tambahkan. Nah, ini tidak perlu dituliskan ya nanti ya. Cukup ini dicoret-coretannya aja hasil penjumlahan ini. 0 tambah 0, 0, 5 tambah 0, 5, 7 tambah 3, 10. Maka 1050 kan? 1050. Kita kurangkan 800. 1050 dikurang 800. Kita kurangin nih. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 0, 5. 0 kurang 8 kan tidak bisa, berarti ini coret jadi 10. Ini jadi 0. 10 kurang 8, 2. 0 ya habis kan, berarti 0. Berarti jawabannya adalah 250. Itu jawabannya. Nah, jawabannya udah dapat. Maka sekarang kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya gimana? Kita ambil dari kalimat yang ditanya ini. Jadi, karena kesimpulan itu tak identiknya dengan kata jadi. Jadi, jumlah beras yang dimiliki Bu Sandra adalah berapa? Tuliskan 250 kilo. Gitu ya. Jadi soal ceritanya harus step by step, dari diketahui, ditanya. Ini kan ada diketahuinya. Terus ditanya,
terus jawabannya apa, caranya, lalu kesimpulan. Ini harus lengkap. Ya, ini harus lengkap. Oke? Mudah ya harusnya ya. Harusnya tidak sulit. Oke, kita lanjut ke contoh kedua saja biar tambah paham. Contoh 2. Pak Budi memiliki 8 karung beras di mana setiap karung memiliki berat sebesar 50 kg. Rencananya Pak Budi akan membagikan, ini harusnya akan ya, bukan akan membagikan beras yang ia miliki kepada warga sekitar tempat tinggalnya dengan menggunakan kantong plastik. Jika setiap kantong plastik isinya adalah 5 kg, maka banyak kantong plastik yang ia perlukan Pak Budi untuk membungkus beras yang ia miliki itu berapa kantong plastik gitu. Nah, dari soal ini kita peroleh apa saja data yang diketahui. Yuk kita lanjut bahas lagi. Oke, diketahui awalnya Pak Budi ada 8 karung beras. Setiap karung itu 50 kg. Kalau kita pengen tahu berapa seluruh totalnya, itu kan berarti dikalikan. Dia punya 8 karung. Satu karung 50 kg. Itu satu karung tuh. Dia ada 8 karung beras. Berarti kan dikalikan 8 dikalikan 50. Nanti dapat totalnya berapaan. Lalu berat setiap kantong ceritanya. Beras yang ia miliki ini mau dibagikan ke warga sekitarnya. Satu kantong isinya 5 kg. Jadi ketika dia memiliki sekian banyak beras mau dibagikan satu kantong 5 kg, maka dia perlu berapa kantong untuk membungkus beras tersebut. Berarti kan dibagi tuh. Kan? Berarti logikanya gini. Kita jawabnya ya. Dia awalnya punya 8 karung. 8 karung beras, setiap karung 50 kg. Dia punya 8 karung, berarti dikalikan. Setelah dikalikan, hasil kali ini dia mau dibagikan ke warga sekitarnya. Satu kantong 5 kg, maka berapa banyak kantong yang ia perlukan? Berarti kita harus bagi lagi dengan 5. Begitu. Sehingga kita bagi dulu nih. Kita bagi dulu dari depan. 8 kali 50 yaitu 400. Ya, 8 kali 50 itu 400. Kita bagi lagi dengan 5. 400 bagi 5 itu 80. Berarti yang diperlukannya adalah 80 kantong. Jadi, kesimpulannya, jumlah kantong yang diperlukan adalah berarti berapa kantong? 80 kan? Nih. Gini. Jadi dia terakhirnya adalah kesimpulan. Jadi jangan langsung hasil gini. Jawabannya langsung 80 gitu kan. Kalian langsung jawab 80 misalnya. Salah, betul jawabannya. Tetapi tidak ada langkah penyelesaiannya dari diketahui sampai kesimpulan. Oke? Mudah? Harusnya ya. Kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini udah masuk pecahan. Kalau tadi nomor 1 dan 2 itu bilangan cacah. Ya, bilangan cacah itu yang bilangan biasa yang tidak ada pecahannya maupun desimalnya. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan pecahan. Bunyinya, contoh ketiga. Bu Sulis memiliki persediaan tepung sebanyak 31/2 kg. Kemudian Bu Sulis membeli tepung lagi. Membeli lagi, berarti kan dijumlahkan. Semakin bertambah kalau dia membeli lagi kan. 1/2/5 kg. Karena untuk keperluan membuat kue, Bu Sulis memakai tepung tersebut sebanyak 2/3/4. Memakai kata kuncinya. Berarti berkurang karena dipakai. Maka banyak tepung yang masih dimiliki Bu Sulis adalah. Oke, kita tulis diketahuinya apa saja dari permasalahan. Persediaan tepungnya itu 31/2 kg awalnya. Dia membeli lagi sebanyak 1/2/5 kg. Lalu setelah dia membeli lagi, dia pakai itu untuk buat kue sebanyak 2/3/4 kg. Jadi banyak tepung yang masih dimiliki Bu Sulis itu berapa? Berarti kan logikanya ditambahkan dulu lalu dikurangkan. Gitu kan? Sehingga kita tulis nih. Berarti kan
3 1 per 2 kita tambah dengan 1 2 per 5 dikurang dengan 2 3 per 4. Ini lebih mudahnya kita ubah ke pecahan biasa atau pakai kelompokan kemarin. Kan ini kan pecahan campuran semua nih, tambah dan kurang. Kita bisa pakai kelompokan. Oke gini, lebih mudah, lebih kecil angkanya. 3 tambah 1 kurang 2. Nah, kita kelompokkan kan? Berarti ini tinggal 1/2 tambah 2 per 5 dikurang 3 per 4. Kita samakan penyebut. Ya, kita samakan penyebut. Berapa penyamaan penyebut dari 25 dan 4? 25 dan 4 samanya itu di angka 20. Ya, nanti bisa pakai cari kelipatan ya. Ini Bapak langsung biar cepat. 20 kita bagi 2 nih. 20 kita bagi 2. 20 bagi 2 dapat 10 kali ke 1 dapat 10. Di sini karena tambah, maka di sini juga tambah. 20 bagi 5 dapat 4 kali 2 8. Dikurang, karena ini dikurang, tulis kurang. 20 bagi 4 dapat 5 dikurang 3 ditambah 3 maksudnya ya. 20 dikalikan 4 dapat 5 dikalikan maksudnya dikalikan 3 dapat 15. Kita cari nih hasilnya. Ya. 10 tambah 8 dijumlahkan, 18 kurangkan 15 dapat 3. Ini 3 ya. 3 per 20. Yang di sininya kita jumlahkan. 3 tambah 1 dapat 4 kurang 2 dapat 2. Maka 2-nya gabungin di sini sehingga 2-nya gabungin ke sini. Sehingga diperoleh 3 per 20. Itu sisa tepung Bu Sulis. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi sisa tepung Bu Sulis adalah 23 per 20. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya semuanya sama. Ini dasarnya basically-nya udah kalian pahami di video pembelajaran kita yang lalu. Cuma ini bentuknya kalian memahami ini harusnya diapain, tambahkah, kurangkah, kalikah, bagi gitu. Ya. Jadi intinya kalau dia membeli lagi ditambah, menjual lagi dikurang. Ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh yang lain. Contoh 4. Nah, ini gabungan dia dengan bilangan desimal. Kita baca dulu ya soalnya. Ibu Edo memiliki persediaan gula sebanyak 2,5 kg. Kemudian beliau membeli lagi sebanyak 1/4 kg gula. Karena untuk membuat kue, gula tersebut Bu Edo gunakan sebanyak 1/2 kg. Maka gula yang dimiliki Bu Edo sekarang adalah, nah ini udah jelas sekali. Awalnya 2,5 kg, beli lagi berarti ditambah, lalu digunakan berarti dikurang. Bedanya ada desimal aja di sini. Oke, lanjut ya, kita lihat diketahuinya apa saja. Diketahui persediaan gulanya adalah 2,5 kg. Membeli lagi sebanyak 1/4 kg. Digunakan sebanyak 1/2 kg. Yang ditanya gula yang dimiliki Bu Edo sekarang. Berarti kan kalau kita tuliskan 2,5 kan gini, ditambah 1/4 dikurang 1/2. Ini kita ubah ke pecahan biasa. 2,5 karena satu angka belakang koma maka dia per 10. Maka 25 per 10 ditambah 1/4 dikurang, ini ubah pecahan biasa. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 3 per 2. Gitu kan? Nah, kita samakan penyebut nih. Antara 10, 4 dan 2 samanya di angka 20. Kalian bisa pakai kelipatan ya. 20 kita bagi 10 dapat 2, kalikan 25 dapat 50. Ditambah 20 bagi 4 dapat 5 kan, kalikan 1.
berarti 5. Dikurang 20 ya. 20 dibagi 2 dapat 10. Kalikan 3. 10 kali 3 30. Sehingga kita kurangkan nih, sini tetap per 20-nya. 50 tambah 5 55 kan ya. 55 dikurangkan 30. Berarti dapat 25, tol. Ini bisa kita sederhanakan nih, bagi 5. Oke. 25 bagi 5 dapat 5. Per 20 bagi 5 dapat 4. Karena di atas lebih besar banding di bawah, kita jadikan pecahan campuran. Di sini ya. Sini 5, sini 4. 4 kaliin berapa atau 4-nya tambahin berapa kali yang mendekati 5? 1 kan ya. 1 kali 4 ya 4. Kita kurangkan. Sisa 1. Jadikan pecahan. Sini 1, sini 4. Maka jawabannya adalah 1 per 4 kilogram. Nah, jadi kesimpulannya, jadi gula yang dimiliki Bu Edo, adalah 1 per 4 kilogram. Ya, pada dasarnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Mudah ya. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, Bu Fitri memiliki 20 kantong gula pasir, di mana setiap kantong memiliki berat sebesar 1 per 4 kg. Satu kantong, kalau dia punya 20 kantong, tinggal kita kalikan, betul enggak? Gitu kan? Rencananya gula tersebut akan dibungkus ulang ke dalam 5 kantong dengan ukuran yang sama banyak untuk setiap kantongnya. Maka berat gula masing-masing kantong adalah, ini tuh soalnya sama kayak contoh nomor 2. Berarti habis kita kali lalu dibagi, ya. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, diketahui Bu Putri ada 20 kantong gula pasir nih. Satu kantong beratnya 1 per 4 kg. Lalu total gula pasir tersebut dibungkus lagi ke dalam 5 kantong. Berarti satu kantong berapa beratnya, gitu kan? Sehingga penyelesaiannya ya. Nah, di sini kan dia ada 20 kantong. Satu kantong beratnya 1 per 4. Dia ada 20. Berarti kita tinggal kalikan 1 per 4 ya. Ini kita tanda kurung, berarti kita ini dulu. Lalu total gulanya itu akan dibungkus ke dalam 5 kantong. Dengan syarat setiap kantong beratnya sama. Kalau udah dibungkus dengan berat yang sama, itu pasti dibagi 5. Maka kita kerjain dulu yang dalam kurung. Berarti ini 20 dikali ini jadikan pecahan biasa. 4 kali 1 4 tambah 1 berarti 5 per 4 ya. Tutup kurung dibagi 5. Oke, kita lanjut di sini. Kita kerjakan yang ini ya. Ini kita bagi bisa nih. Kita bagi 20. Kan coret silang kan ya. 20 bagi 4 dapat 5. Kalikan 5. 25. Kita bagikan lagi 5. 25 bagi 5 dapat 5 kilogram. Maka jadi berat gula masing-masing adalah 5 kilogram. Seperti itu. Ya, sama kan? Mudah loh ya. Oke, lanjut ke contoh terakhir. Nah, soalnya berbunyi, Pak Joko memiliki luas tanah sebesar 5 hektar. Seluas 1,5 hektar akan ditanami kedelai. Lalu 0,8 hektar ditanami jagung, dan kemudian seluas 2,45 hektar akan ditanami padi, sedangkan sisanya akan ditanami sayur sawi. Maka berapa luas tanah yang akan ditanami sayur sawi? Gitu kan? Nah, apa saja yang diketahui? Yuk kita bahas.
Nah, diketahui di sini Pak Joko luas tanah awalnya adalah 5 hektar. Seluas 1,5 hektar ditanami kedelai. Lalu 0,8 hektar ditanami jagung. Lalu 2,45 hektar ditanami padi dan sisanya sawi. Berarti kan logikanya sama kayak gini, kamu punya 10 meter kain, 2 meter diberikan ke si A, 1 meter diberikan ke si B, 5 meter diberikan ke si C. Sisanya adalah, berarti kan dikurangkan. Gitu kan? Mau nanya sisanya yang ditanami sawi itu berapa? Berarti kalau udah ada kata sisa, berarti itu harus dikurangkan. Sehingga kalau kita buat kalimat matematikanya ya, berarti 5 dikurang. Nah, biar lebih mudah dalam kurung ini kita jumlahkan semua nih totalnya berapa? Gitu loh. Berarti 1,5 ditambah 0,8 ditambah 2,45. Boleh juga 5 dikurang 1,5 dikurang 0,8 dikurang 2,45. Boleh. Tapi kalau gini lebih mudah. Kita cari dulu total ini baru dikurangkan dengan total keseluruhan luas tanah yang ia miliki. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Sehingga berarti kan ini 5 kurang, kita kerjain ini dulu. Kita jumlahkan. Ingat, penjumlahan bilangan desimal, desimalnya atau komanya harus sejajar. Ya. Maka 0,8-nya harus di sini. 0,8. Ini jumlahin dulu ya. 5 tambah 8, 13, tulis 3, simpan 1. Ini dapat 2 kan? Komanya jangan lupa. Maka ini 2,3. Kita tambahkan lagi dengan 2,45. Di mana naruhnya? Ingat, komanya harus sejajar ya. Maka 2-nya di sini, komanya harus sejajar. Sejajar tuh maksudnya posisinya sama atau berderet. Ya, letak komanya sama atau berderet. Nah, di sini kan 2 angka belakang koma, sedangkan ini 1. Kita tambahkan 0 biar sama. Ya. Maka kita kurangkan. Tambahkan, sorry. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 4, 7. Sini koma, sini 4. Berarti sini adalah 4,75. Lalu tinggal kita kurangkan dengan 5. Bagaimana cara ngurangkannya? Di sini cuma angka doang, di sini desimal. Begini. Tetap 5 yang di atas ya. Kurang 4. 4-nya tetap di sini. 4,75. Di sini supaya sama dikasih koma, 0-nya karena 2 angka belakang koma di sini juga sama. Begitu ngurangkan kalau satu bilangannya ndak desimal, satunya desimal ya. Kita kurangin. 0 kurang 5 itu ndak bisa. Kita mau pinjam ke sebelahnya juga 0. Berarti ndak bisa juga. Berarti kita pinjam ke sebelahnya lagi. Kalau seperti itu konteksnya, maka ini jadi 10, ini jadi 9, di sininya yang kita pinjam jadi 4. Kenapa? Karena ini kan ndak bisa, mau pinjam di sini juga ndak bisa. Berarti kita harus pinjam ke sampingnya. Maka di sini 10, 9, di sininya dipinjam 1 jadi 4. Begitu, ya. Di sini bukan 10 tetapi kurang 1 lagi dia. 10 kurang 5 dapat 5. 9 kurang 7 dapat 2, 4 kurang 4 0. Maka jawabannya adalah 0,25 hektar. Jadi luas tanah yang ditanami, yang akan ditanami padi adalah 0,25 hektar. Itu doang. Ya. Jadi soal cerita ini intinya kalian paham menafsirkan kalimatnya, ini harus ngapain gitu. Ya. Ini harus arahnya ngapain, mau kemana. Gitu ya. Oke lah, ke-6 contoh soal kita hari ini ya. Dan ini adalah materi terakhir kita pelajaran 2 kelas 6 tentang operasi hitung, bilangan cacah, pecahan dan desimal. Oke, minggu depan kita mid semester, setelah mid semester kita akan masuk bab selanjutnya tentang lingkaran. Oke. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke Pak Amir baik via Google Classroom, baik via WA ataupun kalian bisa menonton video referensi di YouTube, banyak sekali tentang ini. Tinggal klik saja operasi soal cerita operasi bilangan desimal, cacah dan pecahan. Itu ada, ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang Bapak sajikan kali ini dapat membantu kalian memahami materi kita kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.